Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Secercah Pahala Pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tema puasa yang berkualitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian semua as-syiyam, untuk melakukan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Yang perlu kita garis bawahi di sini, yang ingin kami sampaikan tentang la'allakum tattaqun. Memang ba'dul mufassirin mengatakan bahwa la'alla itu litaraji binisbah lil ibad, bermakna harapan, tapi itu adalah bagi para hamba. Adapun bagi Allah tidak ada sesuatu yang samar bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menarik, ba'dul mufassirin ada yang mengatakan bahwa la'alla di situ bimakna tahqiq, bimakna tahqiq. Jadi kalau kita simpulkan, barang siapa yang menjalankan puasa, la'allakum tattaqun, pasti dia akan menjadi orang yang bertakwa. Tapi la'allakum tattaqun, pasti menjadi orang yang bertakwa, puasa yang bagaimana? Tentu saja puasa yang memiliki kualitas, sesuai dengan anjuran para ulama, sesuai dengan aturan-aturan syariat yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ dikatakan kutiba alaikumus syiyam, as-syiyam menggunakan al. Ba'dul mufassirin juga menyebutkan di situ adalah al lil ahdi zihni asy-syar'i. Yang dimaksud syiyam adalah syiyam yang sudah diketahui secara syariah, yang memenuhi syarat dan rukunnya, baik zahiran wa batinah. Karena puasa tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, tidak sekedar meninggalkan tidak berkumpul dengan istri, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memberikan pengertian dan batas-batas puasa yang bisa menjadikan puasa itu berkualitas sehingga membuahkan ketakwaan. Itu puasa yang bagaimana, yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, laisa as-siyamu minal akli wasyurbi wa innamas siyamu minal lagwi war rafath fa in sahabbaka ahadun aw jahila alaik faqul inni shaimun. Inilah gambaran puasa yang berkualitas yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum, akan tetapi puasa itu juga meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, ucapan, cacian, makian, atau omongan-omongan yang tidak menurut syarak dianggap tidak pantas atau melanggar agama. Fa in sabaka ahadun, jika ada orang yang mencaci maki engkau dan dia tidak mengetahui kalau engkau sedang berpuasa, katakan inni shaimun, saya sedang berpuasa. Oleh karena itu, Al-Habib Zain bin Smith, salah satu guru kami juga, dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Saliki Thariqil Akhirah, mengatakan bahwa puasa yang berkualitas adalah puasa yang mampu meninggalkan 3 hal. Yang pertama, meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Yang dikatakan dalam sebuah hadis, khamsun yuftirna as-sha'im, al-ghibah wan namimah
al-ghibah wan namimah wal kidhb wan nadhru bisyahwah wal yaminul kadzibah. Ada 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Walaupun puasa yang dilakukan sudah dapat menggugurkan kewajiban karena secara lahirnya sudah memenuhi syarat dan rukunnya, akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala apapun jika melakukan 5 hal ini. Yang pertama al-ghibah. Dia membicarakan orang lain, membicarakan sesuatu yang kira-kira orang yang dibicarakan tersebut ketika mendengar dia akan bersedih atau dia akan memprotesnya. Kemudian yang kedua an-namimah adalah adu domba. Yang ketiga wal kidhb, berkata-kata bohong. Yang keempat wan nadhru bisyahwah, memandang sesuatu dengan syahwat. Kemudian yang kelima wal yaminul kadzibah, ini sumpah palsu atau sumpah bohong. Ini adalah yang pertama yang harus ditinggalkan. 5 hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Kemudian yang kedua, agar puasa kita berkualitas, di dalam puasa itu jangan sampai ada niat atau sifat riya. Walaupun puasa adalah ibadah yang sebenarnya paling aman dari riya, akan tetapi celah untuk menuju riya tetap ada jika orang tersebut menginginkan sifat riya itu ada pada puasanya. Mungkin dengan menampakkan puasanya kepada orang lain, menunjukkan kalau dia berpuasa atau seterusnya. Yang intinya jika ada sifat riya di situ, maka pahala puasa akan luntur dan puasanya tidak berkualitas. Kemudian yang ketiga, berbuka dengan makanan yang haram. Ini pun akan menjadikan puasanya tidak berkualitas dan bahkan tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan puasa di dalam Al-Quran as-siyam adalah puasa yang benar-benar memiliki kualitas zahiran wa batinah. Secara lahir meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, makan, minum, berkumpul dengan istri, dan secara batin meninggalkan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Habib Zain bin Smith tadi dalam kitabnya Al-Fawaidul Mukhtarah. Jika benar-benar kita sudah melaksanakan puasa yang berkualitas, maka puasa kita ibarat puasanya kupu-kupu. Di mana kupu-kupu sebelum menjadi kupu-kupu, dia adalah seekor binatang. Dia adalah seekor ulat yang hidupnya mengganggu lingkungan, hidupnya membuat kerusakan di sana sini. Hidupnya tidak berguna, bahkan dimusuhi oleh lingkungannya. Tapi ketika ulat itu bermetamorfosis, berubah menjadi kepompong, dan saat menjadi kepompong itulah dia berpuasa. Dan ketika selesai puasa, berubahlah dia menjadi seekor kupu-kupu. Di mana kupu-kupu adalah binatang yang dicintai oleh banyak orang. Hidupnya bermanfaat bagi orang banyak, bermanfaat bagi lingkungannya, membantu penyerbukan bunga, dan seterusnya. Dan dimanapun dia hinggap, kupu-kupu pantang untuk membuat kerusakan. Tidak ada dahan satupun yang patah ketika kupu-kupu hinggap. Itulah seharusnya puasa yang berkualitas, yang melahirkan ketakwaan. Antara pribadi kita sebelum puasa dan pasca puasa ada perubahan yang luar biasa. Mumpung puasa ini adalah sebagai madrasah, sebagai latihan, sifat-sifat yang tidak terpuji dalam diri kita, kita hancurkan dalam puasa ini. Sifat bakhil misalnya harus kita latih di bulan Ramadan ini. Hilangkan sifat bakhil dengan cara kita memberikan santunan, memberikan buka puasa, bersedekah. Sifat yang malas membaca Quran, kita hancurkan sifat itu. Di dalam Ramadan ini, rajinlah membaca Al-Quran. Sifat yang malas-malasan beribadah, kita hancurkan sifat-sifat yang mazmumah, yang tidak terpuji itu. Kita ganti dengan sifat yang rajin ibadah. Karena kita berharap puasa kita memberikan efek pada diri kita. Kalau puasa kita berkualitas, maka yakin puasa itu akan membuahkan la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun sebaliknya, jika puasa itu tidak berkualitas, maka seperti puasanya ular, di mana ketika
dia berpuasa dalam rangka mengganti kulitnya. Setelah berpuasa, hanya fisiknya saja yang berubah. Kulitnya menjadi muda, namun kelakuannya tetap sama. Antara sebelum puasa dan setelah puasa, dia tetap hewan yang ganas, tetap hewan yang mengganggu orang dan membahayakan lingkungannya. Inilah para saudara yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita bangun puasa kita menjadi puasa yang berkualitas, yang dimana buahnya adalah pasti kalau kita puasa berkualitas menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan cepat-cepatlah kalian menuju maghfirah, menuju ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua digolongkan oleh Allah menjadi ahli surganya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.